Sesuatu yang kita anggap masalah bagi kita hanya terjebak pada pengetahuan, tapi kita tidak menyentuh ilmunya. Kitab itu siapa? Yang berhak, yang sah, itu namanya kitab, bukan perkara buku. Kitab itu dalam hal di sini bukan bermakna buku, bukan maknanya buku. Buku ini tisu ya, kamu bayangkan buku, bukan buku, bukan buku. Ini buku lo ya, oh jom bantah lo ya tentang buku. Itu. Nek cuwilik ini jenenge Istanbul, ini kurang cilik deh. Ya, jadi duduk buku. Ya. Bukan masalah ini. Zalikal kitab itu adalah yang tidak ada keraguan sedikit pun. Kenapa dikatakan bahwa itu tulisan Quran pamannya itu hasil dari lontaran kitab. Orang kan jadi salah kaprah begitu ya. Dikira itu kitab, kita sepakati kitab itu buku itu. Gitu. Buku A, buku B. Tapi sesungguhnya kitab itu adalah, itu kan hasil tulisan. Orang itu akibat tafsir-tafsir dan gak mengenal yang menulis, itu gak karu-karuan tuh ya. Sebagai contoh begini, kalau kamu di dalam dunia akademik, akan tentang wahdatul wujud, tentang tauhid, tentang penyatuan, tentang manunggaling kawula Gusti, tentang muhasabah, tentang tajaliyah, pokoknya tentang itulah begitu ya. Kemudian pada saat ngomong satu saja kita ambil tentang muraqabah, tentang tauhid upama begitu, tentang bertuhan, maka orang akademisi mengatakan demikian. Kalau bertauhid, mengenal Tuhan, menurut Ghazali begini, menurut Saraswati begini, umpamanya begitu, ya. Menurut Arusdi begini, menurut Asingkli begini, menurut Diponegoro begini, ya, umpamanya begitu. Kemudian dia nyulik dari kitabnya begini, dari kitabnya begini. Kalau menurut Raden Said Sunan Kalijaga begini di kitabnya ini padahal si akademisi ini roh irunge Sunan Kalijaga aja tidak, roh irunge Al-Ghazali ora roh irunge Diponegoro yo gak blas mung dari bukunya, kemudian berani menyimpulkan menurut Diponegoro, menurut ini. Rusak akhirnya konsep akademik. Kenapa? Mereka ini sebenarnya sama persis. Yang saya sebut tadi itu murid semua. Al-Ghazali pada saat menulis pada saat menulis kitab Ihya Ulumuddin jilid 1, 2, 3, 4 belum punya ilmunya. Tapi mulai jilid 4 separuh, kemudian 5, 6, 7, 5, 6 dia sudah punya ilmu. Makanya sempat off sangat lama. Ungkapan tentang Al-Awaldin Ma'rifat, tentang bahwa siapa mengetahui dirinya mengetahui Tuhannya, terus dipanjangkan di dalam di Ihya, di pembuka di keempat itu disampaikan dia agak berbeda memang tentang tauhid. Kemudian konsep tentang Tuhan, dia memang babnya bab ngomong tentang itu gitu loh. Kemudian katakan demikian, kalau Ibnu Arabi berbicara tentang martabat 7, mengungkapnya begini, bla 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 begitu, itu tentang tauhid, itu pendapat Arabi. Dikira pikirannya Ibnu Arabi, enggak, Ibnu Arabi itu punya guru.
Terus dikira yang lain nggak ngerti martabat 7. Ibnu Arabi itu tahu tentang martabat 7. Sunan Kalijaga tahu tentang martabat 7. Asingkel tahu tentang martabat 7. Diponegoro tahu tentang martabat 7, tahu. Nggak semuanya mengungkap. Bukan berarti mereka tidak tahu. Kemudian dikatakan beda dengan kalau Al-Ghazali begini, kalau Ibnu Rusdi begini. Itu mereka gak roh kenale orang ngekei pendapat. Nek dekne arepe takok piye? Terus sing dadi pembinane dosene yo ora kenal karo Ghazali. Gendeng tenan iki. Agama ten diacak-acak gendeng tenan. Wis ben nek dokter-dokter wis ben. Itu namanya tafsir. Apa meneh tentang Tuhan? Ora kenal karo Gusti Allah, kok wani nafsire omongane Gusti Allah. Semua sepakat Al-Quran itu omongane Gusti Allah, dudu ombluke Gusti Allah lo ya, dudu omblukane Gusti Allah. Saiki dadi omblukane Gusti Allah. Apa? Sebab ben wong nulis tafsir beda-beda, semakin beda semakin dikai gelar. Mergo nek padha plagiat. Padahal sing ditafsiri Al-Quran. Gendeng enggak? Saya nafsiri Al-Quran, saya tulis tafsiri, saya tahu ini tuh firman. Kalau kita katakan itu memang firman gitu loh ya. Nah, kemudian saya punya binaan mahasiswa, jangan kamu membahas hal yang sama, harus beda. Semakin beda orisinil otak kamu, terserah Allah nerima atau enggak, pokoknya tulis sing beda. Padahal katanya ki omong Quran itu berarti menganggap bukan firman, itu umblukane Allah gitu loh. Ditafsiri sepenake dhewe sak karepe dhewe, rusak. Banyak pertanyaan, agama kok gak bisa menyelesaikan masalah? Iya saya rusak gitu loh. Gimana? Masuk akal? Bisa terima akalnya? Kowe ki nek nafsiri omongane bapakmu ya, kemudian ada orang yang menafsiri omongane bapakmu ki tanggamu, kowe iki sebagai anaknya wis nesu gak? Nesu ora? Anake iki lho nafsiri omongane bapake, itu aja gak berani menerjemahkan nafsir karena bapake wis kondur, akhirnya menafsiri. Terus tonggomu ki melu-melu nafsiri, delalah tonggomu luwih laris. Pegel gak weh? Salah kaprah gitu loh. Apa nggak mikir sejauh itu sih? Ini tuh firman Tuhan tentang kebenaran. Kenal dengan Tuhan aja enggak. Ketemu pirang perkara kowe ki wani nafsiri omongane Gusti Allah. Apa boleh? Bela. Aku ngomong ke baik lah gitu lah. Memang sejarahnya keberadaan kebenaran al-haq min rabbik itu selalu umi. Selalu umi. Umi itu minimal dua makna. Umi tidak bisa baca tulis, atau umi dalam pengertian sifat, umi dalam pengertian afal. Umi itu duduk karepe diri, itu maknanya umi. Nabi Muhammad itu umi, itu maksudnya bukan maunya dia sendiri. Itu makna umi gitu loh. Bukan perkara gak iso maca tulis. Dan semuanya keberadaannya selalu dalam tekanan, selalu diolok-olok, selalu difitnah, selalu dimusuhi, dan tidak sedikit yang dibunuh keberadaannya. Semua utusan Tuhan ini.
Sejarahnya begitu. Sejarahnya selalu begitu. Beratnya menerima dengan lapang dada, dengan jujur. Ada khalifah atau utusan yang mengurai tentang kebenaran. Yang kebenaran itu dikatakan dari Allah. Itu kiri kanannya selalu menolak. Hujahnya Allah tuh membeli akal itu supaya tahu ini asli apa tidak. Itu sebenarnya karena Allah telah memberikan akal itu. Pasti ada hujah. Setiap namanya utusan, hujahnya pasti mengatakan, akan saya tunjukkan siapa Tuhan saya. Tuhan kan saya tunjukkan. Itu hujah. Kalau ada orang ahli agama nggak ada hujah ini, berarti menjadi palsu, kan begitu seharusnya. Karena hujahnya ini, hujahnya sanad silsilah dalam fungsi kerisalahan kerasulan, bukan risalah hasil sekumpulan bacaan buku. Hujahnya adalah tentang zikir dan tentang fungsi tiga hal utusan pasti, supaya bersaksi, supaya di dalam hakikat, supaya tahu tujuan hidup. Tiga hal. Kenapa selama ini nggak dibuka? Kenapa selama ini nggak terungkap? Sebenarnya nggak pernah terputus, tapi ini sudah kita ngomong tentang bab baiat sebenarnya ya. Tapi keberadaannya begitu. Semua agama awalnya tidak terbedakan sedikit pun. Wa ma unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad min qablik dan sebelumnya sama persis. Maka dikatakan bahwa hudalil mutakin alladzina yu'minuna bil ghaib bla 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 bla. Kemudian yang kelima kan, dan iman atas apa yang diturunkan wa ma unzila ilaika, yang diturunkan kepada kamu dalam kurung Al-Quran, dan yang diturunkan sebelum kamu. Itu harus tahu persis harus persis, karena namanya persis di ayat ini, namanya persis. Wa ma unzila ilaika wa ma unzila min qablik, itu persis yang diturunkan. Artinya apa? Jika kita konsekuen, kalau kamu membaca Al-Quran, terjemahnya dalam kurung Al-Quran, sebelumnya harus Al-Quran. Itu berarti persis. Kalau sama persis dalam kurung Al-Quran Muhammad, kemudian sebelumnya Taurat Injil, ya beda lah. Ayatnya itu nggak ada kalimat Quran dan nggak ada kalimat Taurat Injil. Taurat Injil itu tambahannya sing ngarang gitu loh. Dan semoga Allah membenarkan begitu kan. Wa ma unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ma itu apa-apa, segala sesuatu yang akan menjadikan sesuatu itu berada di dalam hidayah, di dalam terang. Itu sama antara yang dibawa Nabi Muhammad dan sebelumnya. Dan di dalam surat Ali Imran 144 dan setelahnya. Kan gitu tak? Sama. Semua agama sebenarnya awalnya sama. Sejak Nabi Adam sama. Tapi setelah Nabi Adam mengajarkan, banyak umatnya tak blak nih lah. Iki ben dian berang wis gak popo. Nabi Adam itu duduk menungso sing pertama, Cong. Itu sadurunge kuweh banget. Jadi memang ada tahapan-tahapan siklus bencana rusak, tadriyatul al-batin rusak gitu.
kemudian pemurnian muncul lagi, kan gitu, begitu terus gitu. Rusak. Terus kemudian orang begini, kenapa Nabi Adam, dimulainya Nabi Adam supaya 30 juz. Yes, itu aja wis gampang-gampangan nih. Sebab kalau dimulai jauh sebelum Nabi Adam, jenengan hafidul Quran mumet 30 juz wis angel ram ya. Pemeneh 150 juz gitu loh. Jadi pada saat Nabi Adam kemudian dia utusan, itu pun bukan pertama, nggak ada kalimat di dalam Al-Quran khalifah pertama, nggak ada ya. Tapi Nabi Adam dia mengajarkan tentang tauhid. Jejak rekamnya Nabi Adam itu Kaharingan, suku Dayak Kaharingan. Awalnya sama. Kemudian itu jejaknya, situsnya Nabi Soleh, Konghucu, jejaknya situsnya Dzulkifli, Buddha, jejaknya Nabi Isa, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Hindu, jejaknya Kristen, jejaknya Islam, jejaknya Nabi Isa, Kristen, jejaknya Nabi Muhammad, jejaknya Nabi Islam, Nabi Muhammad adalah Islam, begitu ya. Itu kan jejaknya gitu loh. Jadi dikira Ratu Adil, Imam Mahdi dikira manusianya. Bagi yang tahu mau cengar-cengir.